Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita buka hati kita buka telinga kita buka pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, memberkati, sehingga apa yang akan kami dengarkan sebentar lagi, firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan aktivitas kami hanya di dalam nama-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini jumpa lagi dengan kita guru-guru dari SMP Kanaan. Kita akan beribadah bersama, ibadah rutin setiap hari Sabtu bagi siswa-siswi SMP Kanaan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Di sini akan bacakan untuk kalian semua. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tentunya firman ini sangat familiar ya, sangat melekat di pikiran kita karena firman ini tertuang dalam satu lagu yang terkenal, jadi lupa judulnya, namun sangat sering sekali kita dengarkan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya ya. Sempat terpikirkan ketika mendengarkan lagu ini, di sini berpikir doa orang yang benar besar kuasanya. Terpikirkan di dalam pikiran di sini, wah, aku ini benar atau tidak ya? Doaku itu besar kuasanya atau tidak ya? Namun di sini kembalikan lagi bahwa kata benar di sini tidak memiliki makna yang benar seutuhnya, melainkan di mana kita percaya kepada Tuhan, maka doa siapapun semoga Tuhan akan mendengarkan dan pasti akan mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tujuan dari firman hari ini melewati doa yang benar, doa yang besar kuasanya, kita diharapkan Tuhan mampu mengakui dosa kita melewati doa. Ya. Kenapa kita harus mengakui dosa? Kenapa kita harus saling mendoakan? Karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Jika kita berdosa, kita harus mau bertobat. Dan kita pun juga harus mau memaafkan dengan cara saling mendoakan. Ada ilustrasi seperti ini. Jika ada satu jemaat yang sakit di dalam suatu perkumpulan gereja gitu ya, jemaat yang sakit, nanti kita sebagai pengurus gereja, para penatua dan beberapa perwakilan dari gereja akan datang untuk mendoakan teman kita yang sakit. Kenapa tradisi itu berjalan? Karena kita diajarkan untuk saling mendoakan. Nah, di saat kita datang mendoakan saudara kita, teman kita yang sakit, tidak harus satu gereja ya. Di situ kita akan mendengarkan bahwa orang yang sakit itu biasanya melakukan pertobatan. Oh, kenapa saya diberikan sakit? Kenapa saya diberikan ujian, cobaan seperti ini? Mungkin orang yang mau introspeksi diri, dia akan flashback. Ya Tuhan, saya sudah berdosa sehingga Engkau memberikan cobaan semacam ini kepadaku lewat sakit penyakit. Cobaan itu tidak hanya lewat sakit ya. Kalau untuk konteks yang lebih ringan, mungkin untuk kalian yang berstatus sebagai pelajar,
kadang kita mendapatkan hasil yang tidak memuaskan saja, nilai yang tidak bagus saja, itu sudah merupakan suatu cobaan. Contohnya misalkan biasanya kalian dapat nilai 100, 90, 100 gitu ya. Kemudian suatu kali kalian mendapatkan nilai 40 atau 50. Tentunya kalian akan kaget, terkejut, dan kecewa. Nah, ada beberapa anak yang mampu meresponi itu sebagai cobaan dari Tuhan. Kemudian mereka bertobat, mungkin aku sudah berdosa. Dosanya macam-macam ya. Mungkin tadi sewaktu aku mulai mengerjakan, aku lupa berdoa. Atau mungkin usahaku kurang maksimal. Aku lebih banyak main gamenya. 3 jam belajar itu 2 jamnya main game, 1 jamnya adalah belajar. Sedangkan aku mengaku kepada orang tuaku kalau aku sudah belajar penuh. Nah, itu kan juga suatu perbuatan dosa, ya. Sehingga ketika kita mau mengakui dosa kita akan merasakan kekecewaan, kita akan bertobat. Sama seperti orang yang diberikan cobaan sakit tadi, ketika mereka mengakui mereka punya dosa, mereka dianjurkan oleh firman Tuhan untuk mau bertobat. Nah, kita sebagai umat manusia juga harus mau saling mendoakan. Jangan sampai mentang-mentang itu bukan temanku, aku tidak mau mendoakan. Orang itu pernah jahat sama aku, ya aku nggak mau mendoakan dong. Kan tidak mungkin seorang penatua gereja memilih-milih untuk melayani. Misalkan ibu A tidak suka dengan ibu B, ibu B-nya sakit, ibu A sebagai penatua tidak mau datang, tidak mau ikut mendoakan, meskipun ibu B ini sudah mengaku berdosa, sudah bertobat. Nah, firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Apalagi melihat saudara kita yang sudah mau bertobat, mau mengakui kesalahan, maka hendaknya kita harus saling mendoakan. Itulah doa orang yang benar. Kita mau mendoakan, kita mau memaafkan, maka ketika kita berdoa, kita adalah sebagai orang yang benar. Doa itu besar kuasanya. Kembali lagi kepada aplikasi sebagai seorang pelajar. Jika teman kalian sudah mengaku bertobat atas kesalahannya, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan terus mencemooh? Nilainya jelek, aku gak mau temenan sama kamu lagi. Kamu sekarang kesetek, kamu sekarang tidak mau belajar bareng aku lagi, makanya sekarang nilaimu jelek. Apakah kamu akan seperti itu? Tidak, ya. Harusnya teman-teman yang sudah diuji oleh Tuhan dan mau bertobat, kalian rangkul, kalian doakan supaya kembali ke jalan yang lebih baik lagi. Kamu itu belakangan ini main gamenya terlalu sering. Ya, kalian bisa memberikan nasihat seperti itu. Sebaiknya alokasikan waktumu untuk hal yang lebih penting dahulu. Nanti kalau kamu sudah selesai belajar, baru kamu boleh mencari hiburan lain, misalkan lewat game atau nonton YouTube lah ya. Kalian kan suka main game, lihat YouTube gitu ya, atau main TikTok kan seneng ya. Seperti itu. Nah, arahkan teman kalian untuk ke jalan yang baik lagi. Dengan begitu kalian sudah mengaplikasikan firman Tuhan, yaitu kalian mendoakan ya. Selain kalian sudah menasihati, nanti kalian juga bisa mendoakan supaya apa? Supaya temanku ini nanti kembali ke jalan yang baik. Karena mereka sudah mengaku dosa. Mereka sudah meresponi cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Ingat ya, cobaan itu tidak harus yang berat, tidak harus sakit yang sampai harus dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, tidak harus mengalami kejadian yang sangat besar, misalkan kecelakaan atau apa. Tidak harus seperti itu. Ketika kamu bisa meresponi ujian kecil dari Tuhan, maka lebih baik ya. Dengan diberi nilai jelek saja kamu sudah meresponi dengan baik, kamu bertobat, itu lebih baik daripada Tuhan sampai memberikan kamu hukuman tidak naik kelas misalkan ya. Jadi semakin kamu peka terhadap ujian yang diberikan oleh Tuhan, mulai dari ujian yang kecil, itu semakin
cepat kamu bertobat, semakin baik pula kehidupanmu di masa yang akan datang. Dan lingkungan sekitarmu yang mendoakan pastinya akan sangat senang. Nah, selain di konteks sekolahan, di dalam lingkungan sekolah, sebagai kamu seorang pelajar, ingat, anak-anak di rumah juga sebagai anak, ya. Anak dari siapa? Anak dari bapak, ibu. Nah, bapak ibu itu orang tua kasihnya itu sepanjang masa. Ya, kalian sebagai anak harus mengingat betapa besarnya kesalahanmu. Bapak ibu itu adalah orang yang paling bisa membuka pintu lebar untuk memaafkan. Nah, maka ada baiknya anak-anak jika punya kesalahan kepada orang tua, misalkan kok tidak nurut, misalkan kok diberitahu malah menjawab dengan kasar atau berbohong, misalkan pernah tidak membayarkan uang SPP atau pernah pergi tidak pamit, perginya ke tempat A tapi malah ke tempat B, kemudian apalagi ya, misalkan nilainya jelek kok bilangnya bagus, atau sudah mengerjakan tugas padahal belum. Nah, seperti itu, mari meresponi diri kalian untuk segera bertobat sebelum Tuhan memberikan ujian kepada kalian. Ya, kalau Tuhan itu kasih ujiannya ujian yang kecil, tapi kalau langsung yang besar, misalkan langsung Bapak Ibu diberikan ujian Tuhan, sepertinya pelajarannya berjalan dengan lancar, ya. Tapi nanti tiba-tiba suatu saat diberikan surat peringatan yang membuat Bapak Ibu kalian di rumah itu kecewa. Nah, kalau sudah seperti itu nanti bagaimana? Tentunya kalian harus bisa meresponi diri. Oh, saya sudah berdosa. Saya sudah membuat orang tua saya kecewa. Nah, karena bagaimanapun, meskipun kalian bersalah, orang tua tetap mendoakan. Karena itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, maka kalian pun juga harus mau memaafkan jika ada teman yang berbuat salah kepada kalian. Karena kalau kalian salah pun ada orang lain juga yang mau mendoakan. Salah satunya adalah orang tua kalian. Dengan begitu kan orang tua kalian sudah mengajari untuk memaafkan. Maka kalian harusnya juga mau memaafkan orang lain. Apalagi setelah mereka sudah mengaku dosa. Oke. Nah, anak-anakku yang terkasih, mulai hari ini Miss Jenny akan mengajak kalian untuk meresponi ujian dari Tuhan, untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tidak perlu mengaku dosa dengan bercerita dengan orang lain, curhat ke sana ke sini, aku sudah begini, aku merasa kecewa. Tapi kalau tidak dilandasi dengan keinginan yang sangat kuat, aku ini benar-benar mau mengaku dosa, itu tidak ada gunanya. Ya, bahkan ketika kalian bercerita kepada orang lain itu bukan merupakan suatu solusi yang paling tepat, karena yang paling tepat adalah kita berserah kepada Tuhan. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita ceritakan segalanya kepada Tuhan, kita responi ujian dari Tuhan dengan baik. Setelah kita bertobat, kita akan merasa lebih lega. Oke, kita berdoa, karena doa tadi apa? Doa orang yang benar besar kuasanya, ya. Dan yang kedua, kita harus mau saling mendoakan. Sebelum mendoakan kita harus mau memaafkan. Karena kalau mau mendoakan tapi sebenarnya belum memaafkan, berarti doanya tidak ikhlas. Nah, kalau gitu nanti jadinya doanya dari orang benar atau dari orang yang tidak benar. Nah, nanti kita bisa kembalikan lagi. Kalau doa orang tidak benar berarti bagaimana kuasanya? Maka sebelum kita mendoakan, kita harus memaafkan dulu. Kita ikhlas, lalu kita doakan teman-teman kita doakan ayah ibu kita doakan tetangga-tetangga kita mungkin yang sudah menyakiti hati kita, supaya apa? Supaya hati kita juga tenang kalau kita memaafkan. Dan supaya apa juga? Supaya orang yang kita maafkan itu tetap mendapatkan berkat dari Tuhan karena sudah kita doakan. Oke. Cukup sekian firman dari Miss Jenny. Semoga dengan apa yang kita dengarkan singkat pagi hari ini memberikan kekuatan yang baru untuk kita untuk dapat menjalani hari-hari kita ke depannya dengan lebih baik lagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami berkomitmen Tuhan untuk mampu meresponi ujian kecil dari-Mu sampai dengan ujian yang terbesar. Agar apa Tuhan? Agar kami mau bertobat. Berikanlah kami hati yang terbuka untuk mau bertobat dan saling mendoakan, saling memaafkan ya Tuhan. Karena kami percaya dengan kekuatan doa kami dapat memaafkan, kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Segala aktivitas kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi rema kita dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.